Salam damai sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur pada saat ini bisa kembali lagi dalam program Rema, Renungan Hidup Membangun Karakter. Saudara yang kasih Tuhan, doa kami kiranya kita semuanya dalam keadaan baik, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ada damai di hati, dan di dalam segala keadaan kita tetap melihat bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak terlelap, dan Tuhan selalu melihat kita di dalam segala pergumulan kita. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita masuk kepada seri Kitab Mazmur, dan kita saat ini sudah memasuki pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7 ini sebenarnya ada ayat 1 sampai ayat 18. Tetapi pada pertemuan kita kali ini, kita akan hanya merenungkan ayat 1 sampai ayat yang 10. Saudara kasih Tuhan, biarlah kiranya perenungan ini bisa kita nikmati bersama. Mari kita baca Mazmur 7 ayat 1 sampai 10. Pasal 7 ini diberi judul Nyanyian Ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu. Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku ya Tuhan. Apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Saudara kasih Tuhan, sedemikian pembacaan firman Tuhan. Dan kita akan merenungkannya, menjadi berkat bagi kita. Kiranya semuanya di dalam sukacita surgawi. Oleh kasih Tuhan secara khusus, coba kita perhatikan ayat yang ke-9. Di ayat ke-9 itu, firman Tuhan berkata, Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Lalu pemazmur berkata, hakimilah aku Tuhan. Apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Kata tulus ikhlas, di dalam bahasa aslinya, sebenarnya lebih tepat di dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris, terjemahkan integrity. Dan integrity kalau terjemahkan kepada bahasa Indonesia adalah integritas. Ya, bisa saja kita bisa melihat orang yang berintegritas adalah yang hatinya tulus ikhlas. Ya, itu bagian daripada integritas. Dan orang yang tulus ikhlas bisa juga ada kejujuran di sana. Ya, ada kehidupan yang apa adanya, bukan ada apanya. Saudara kasih Tuhan, kalau mau dikasihkan definisi sederhana tentang integritas adalah hidup apa adanya, bukan ada apanya. Nah, kita pada saat ini tidak akan membahas secara khusus apa itu konsep integritas, lalu apa definisi-definisinya. Tidak. Pada saat ini, firman Tuhan akan membawa kita kepada 3 prinsip daripada orang yang hidup berintegritas. Saudara kasih Tuhan, keunikan daripada Mazmur 7 ayat 10 ini adalah di garis besarnya yang kita bagi 4. Bagian pertama ayat 2-3 berkat topiknya itu membahas tentang permohonan kepada Tuhan. Lalu kemudian bagian yang kedua ayat 4 sampai ayat ke-6. Di sana dikatakan tentang pernyataan siap diuji oleh Tuhan. Ya, di sini Daud tentunya
dia menyatakan bahwa dia ini siap diuji oleh Tuhan. Lalu, bagian yang ketiga itu adalah di ayat 7 sampai ayat 8. Itu tentang permohonan kepada Tuhan lagi. Lalu, di ayat 9, ayat 10 itu bagian keempatnya, itu kembali lagi. Ayat 4 sampai 6 itu adalah sama tentang pernyataan bahwa Daud siap diuji oleh Tuhan. Ada keunikan di sini bahwa ada pengulangan. Ada bentuk yang sama ketika Daud memohon dan dia memberikan satu sikap bahwa dia berkata kepada Tuhan, aku siap Tuhan untuk diuji. Nah, inilah keunikannya. Oleh karena itulah, mari kita renungkan. Kita ambil pesan dari kebenaran firman Tuhan ini. Dan kembali lagi, ketika kita menggali atau merenungkan firman Tuhan ini, kita menggunakan metode peka. Apa yang Tuhan pesankan, lalu apa yang harus kulakukan atau kita lakukan. Saudara kasih Tuhan, mari kita lihat pesan yang pertama daripada kebenaran firman Tuhan ini. Kita terlebih dahulu melihat bahwa di ayat 1 ada hal yang harus kita perhatikan. Saudara kasih Tuhan, di ayat 1 kita bisa melihat bahwa ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Saudara kasih Tuhan, dikatakan di sana Kus orang Benyamin itu. Pertanyaannya, siapa yang disebut Kus orang Benyamin itu? Ya, kalau kita melihat saudara kasih Tuhan di dalam Alkitab, memang ada beberapa sebutan untuk Kus. Bisa jadi pertama itu nama daerah, bisa jadi juga nama orang. Tapi nama orang ini adalah anak dari Ham atau ayah dari Nimrod. Dan yang ketiga adalah nama suku. Karena di sini sebut adalah nama orang, yaitu orang Benyamin, maka kalau kita hubungkan dengan anak dari Ham, terlalu jauh kepada Daud. Lalu kemudian kalau kita katakan itu ayah dari Nimrod, makalah itu lebih jauh lagi. Karena itu ada di dalam Kejadian 10. Sepertinya tidak ada hubungan dengan Daud. Oleh karena itu, mari coba kita lihat latar belakang konteks sejarah daripada Mazmur 7 ini. Mazmur 7 ini, kalau kita lihat latar belakangnya adalah dari 1 Samuel 24 sampai pasal 26. Di mana di sana kisah tentang Saul mengejar Daud untuk dibunuh. Oleh karena itu saudara, kita akan nanti melihat Mazmur 7 ini di dalam konteks dari sejarah di dalam 1 Samuel 24 sampai pasal 26. Saudara, mari coba kita melihat siapa sebenarnya yang disebut Kus orang Benyamin ini. Saudara kasih Tuhan, di dalam 1 Samuel 24 ayat 10 dikatakan dalam bahasa Indonesia hari, Saul menoleh ke belakang dan Daud sujud dengan hormat lalu berkata, mengapa baginda mendengarkan omongan orang yang menyatakan bahwa hamba hendak mencelakakan baginda? Saudara, apakah di sini yang disebut Kus adalah Raja Saul? Karena dia memang dari suku Benyamin. Ataukah si penuduh adalah orang yang bernama Kus dan dia dari suku Benyamin juga? Hal ini menjadi sebuah kemungkinan. Bisa jadi Saul, bisa juga si penuduh ini. Tetapi saya berpikir bahwa siapapun dari antara dua ini bisa saja itu berhubungan. Ya, apakah Kus itu adalah sebuah sebutan istilah atau nickname kadang supaya Daud tidak terlalu ketahuan kepada orang lain siapa yang sedang dibicarakannya, atau memang inilah namanya yang jarang disebut, yang tidak disebut dalam Alkitab, tetapi sebenarnya ini adalah nama lain daripada seseorang begitu. Di antara dua ini, apakah itu Raja Saul ataukah si penuduh? Ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa intinya dua-dua ini, apakah itu Raja Saul atau si penuduh, adalah menganggap bahwa Daud akan mencelakai Raja Saul. Saudara kasih Tuhan, sesuai dengan konteksnya bahwa ini adalah tentang Daud yang dianggap akan mencelakai Raja Saul, maka sebenarnya ini betapa mengerikan. Karena ini adalah sesuatu yang bisa disebut dengan makar atau kudeta yang ingin membunuh seorang raja. Setelah inilah membuat betapa Daud di dalam kesulitan. Dan dia sampai harus menuliskan
Mazmur 7 ini, dan di situ dia berkata, tolong selamatkan aku. Dan dia mengatakan bahwa tolong lepaskan aku. Dan dia memberikan gambaran bahwa orang-orang yang mengejarnya itu adalah seperti singa yang mau menerkam dia dan ingin menyeret dia dengan tidak ada yang melepaskan. Kenapa? Karena ini pasti berhubungan dengan orang yang berkuasa. Siapa yang bisa melepaskan? Karena dia orang berkuasa. Jadi ada kemungkinan memang ini adalah Raja Saul, seorang yang berkuasa, dan para prajurit-prajuritnya yang sedang mengejar dia. Itu memang adalah konteks dari pasal 24 dan sampai pasal 26 di dalam 1 Samuel. Saudara kasih Tuhan, lalu kita mau melihat apa yang dilakukan oleh Daud dalam menghadapi tuduhan ini. Saudara kasih Tuhan, ketika menghadapi tuduhan bahwa Daud akan mencelakai Raja Saul, maka dia melakukan 2 hal yang coba kita bisa renungkan pada saat ini. Pertama, dia datang kepada Tuhan. Dan seperti tadi kita baca bahwa dia berteriak meminta tolong supaya diselamatkan dari begitu ngerinya orang yang mengejarnya. Dan sampai dia menggambarkan seperti singa. Tetapi ada yang unik di sini. Yang unik adalah bahwa Raja Daud di ayat yang keempat sampai ayat ke-6 dan yang ke-9, bukan hanya dia memohon di ayat yang sebelumnya, tetapi di ayat ini dia mengatakan begini. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka, ada kata jika maka di sini, musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Terima kasih Tuhan. Tidak hanya berhenti di sini. Setelah dia berbincang bermohon lagi kepada Tuhan, dia mengatakan lagi di ayat 9, pola yang sama. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Lalu dia berkata, hakimilah aku. Tuhan, apakah aku benar? Dan apakah aku tulus, ikhlas, atau berintegritas? Saudara kasih Tuhan, ini sesuatu yang aneh. Daud biasanya, kalau kita lihat dari pasal 1 ya sampai ke pasal 6, dia hanya memohon kepada Tuhan. Tetapi kali ini, dia sampai seperti mempertaruhkan dirinya. Dia bertaruh. Dia berkata, jika begini, maka aku bisa begini. Dia berkata, jika ada kecurangan di tanganku, maka aku bisa dikejar dan ditangkap lalu diinjak-injak. Jika aku melakukan yang jahat, jika aku merugikan orang, maka aku bisa diinjak-injak oleh orang, oleh musuhku. Saudara kasih Tuhan, ini pertaruhan. Sungguh aneh. Biasanya orang ya, kalau zaman sekarang kita lihat hanya bertaruh itu dalam pertandingan, misalkan sepak bola, pertandingan olahraga, atau bahkan orang hanya bertaruh di meja judi. Saudara kasih Tuhan. Ini yang sering kita lihat. Tetapi di sini pemazmur dia sedang mempertaruhkan dirinya dengan berkata, uji aku Tuhan. Jikalau engkau mendapati sesuatu yang tidak benar dalam diriku, maka biarkan musuh-musuh itu yang menghajar aku. Kasih Tuhan, ini sungguh unik. Ini sungguh unik. Karena apa? Karena seorang seperti Daud, ketika dia memohon kepada Tuhan, dia ingin sekali mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dia ingin sekali selamat oleh Tuhan. Maka dia memberikan agunan, memberikan jaminan. Tuhan, kalau aku hidup tidak benar, kalau aku tidak hidup berintegritas, maka jangan tolong aku. Seakan dia berkata begitu. Kalau aku tidak benar di hadapanmu, maka jangan tolong aku. Kalau hidupku tidak sesuai dengan perkataanku, maka jangan tolong aku. Kasih itu ada keunikan di sini ya. Keunikannya adalah, misalnya kita pergi kepada seseorang, lalu kita bertemu dengan dia, tolong saya gitu. Ya, orang itu akan berkata apa yang bisa saya tolong, misalnya begitu ya. Tetapi orang itu belum ngomong tentang ada jaminan, dia sudah ngomong dulu. Oke lah, kalau kamu gak percaya, lihat
tolong saya, kalau engkau menemukan ada sesuatu yang salah, tidak sesuai, atau kehidupan saya tidak sesuai, maka engkau nanti tidak usah tolong saya. Agunan, jaminan. Kan bukankah demikian zaman sekarang? Ya, orang mau minjam kredit ke bank, pasti harus ada agunan. Dan di sini, Daud sedang membuat suatu ikatan, sesuatu perjanjian dengan Tuhan. Ya, di sini dipertaruhkan hidupnya. Saudara, nggak biasa. Tetapi ini adalah sesuatu yang penting kita lihat. Ya, kenapa? Karena sebenarnya Daud di sini, walaupun dia tidak ngomong, sebenarnya di dalam hidup ini, ya, kalau kita tidak sadari atau tidak sadari bahwa integritas hidup kita itu menjadi sesuatu yang terus diuji oleh Tuhan. Kepada Tuhan apa yang diminta? Dia tidak butuh jaminan harta. Dunia ini miliknya. Dia tidak butuh jaminan apapun. Tetapi Tuhan melihat hati kita, melihat hidup kita. Itulah yang sedang dikatakan di sini. Itulah integritas. Itulah pentingnya integritas dalam hidup kita. Integritas itu akan selalu diuji. Dan ketika kita melakukan sesuatu, Tuhan melihat di kemahatauannya, apakah kita sesuai dengan integritas itu. Saya kasih Tuhan, apa yang selanjutnya dilakukan oleh Daud? Mari kita lihat, ya, kembali kepada konteks bagaimana peristiwa ini terjadi di dalam 1 Samuel 24 dan pasal 26. Saudara kasih Tuhan, di dalam pengejaran Saul kepada Daud, sebenarnya yang terjadi adalah bukan Daud yang menjadi terancam. Anehnya adalah 2 kali, ya, nyawa Saul terancam. Daud, ya, itu sebenarnya punya kesempatan untuk membunuhnya, tetapi dia tidak membunuhnya. Yaitu kita lihat di dalam 1 Samuel, di dalam Samuel 24, ya. Kalau kita melihat pasal 24 ini, di mana waktu itu Raja Saul dan pasukannya berada di padang gurun En-Gedi. Waktu itu Saul sedang membuang hajat. Lalu ketika Saul membuang hajat, Daud memotong puncak jubah Saul. Kemudian itu pertama, saudara kasih Tuhan, bahwa Daud, ya, membiarkan Saul hidup padahal dia punya kesempatan. Ya. Dan yang kedua, peristiwa yang kedua adalah di pasal 26 dari 1 Samuel, di mana waktu itu Saul dan pasukannya berada di daerah Gibea, di mana pada saat itu Saul beristirahat, tidur. Ketika Daud mengetahui bahwa keadaannya di sana, dia datang lalu kemudian dia mengambil tombak dan kendi dari Saul. Sebenarnya waktu itu dia bisa membunuh Saul, tetapi apa yang terjadi? Bahwa Daud tidak melakukannya. Saudara kasih Tuhan, pesan Tuhan dari hal ini adalah bahwa orang yang berintegritas tetap akan tidak melakukan kejahatan walaupun ada kesempatan. Ya, orang berintegritas itu tetap akan melakukan, orang yang berintegritas itu tetap akan tidak melakukan kejahatan walaupun ada kesempatan. Ya, kadangkala, ya, dalam hidup ini supaya bisa melakukan kejahatan itu dia berusaha membuat ada kesempatan. Dia mengusahakan sedemikian rupa. Nah, Daud di sini posisinya dia sudah ada kesempatan di situ, tetapi dia tidak melakukannya. Itu orang berintegritas. Saudara kasih Tuhan, kalau keadaan Daud ini dicontohkan ke zaman sekarang, ya, bisa kita melihat bahwa bukankah ada orang-orang yang mengambil kesempatan untuk melakukan kejahatan. Bahkan tidak ada kesempatan pun dia berusaha supaya ada kesempatan untuk bisa melakukan kejahatan. Misalkan para pejabat, orang pemerintahan yang korupsi, dia mengusahakan sedemikian supaya bisa ada dana yang dikorupsikan. Saudara kasih Tuhan, masih ingat dulu ada Bang Napi, ya, yang selalu intinya berbicara, waspadalah, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Kejahatan terjadi ketika ada kesempatan. Di sini
Daud seharusnya bisa mengalahkan Saul, bisa membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukannya. Terima kasih Tuhan, dia menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Ya, dia menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itulah pesan yang kedua, bahwa orang yang berintegritas, sekalipun ada kesempatan, dia tidak mau melakukan kejahatan. Apalagi dia akan membuat kesempatan, dia tidak akan mau itu. Itulah ujian yang terhebat dari orang yang berintegritas. Sama seperti Yusuf. Yusuf ada kesempatan. Istri Potifar berkata bahwa semua sudah pergi. Dia sudah mengkondisikan hanya mereka yang ada di situ. Tetapi apa yang terjadi? Ya, Yusuf tidak mau. Dia melarikan diri. Inilah contoh integritas Raja Daud dan juga Yusuf. Dan kita melihat di zaman ini, terkasih Tuhan, contoh sederhana di dalam kehidupan kita zaman sekarang, ya, bahwa orang selalu mencari kesempatan. Dan ketika sudah ada kesempatan, maka dia akan bisa melakukan apa yang diinginkannya. Daud tidak demikian, ada kesempatan, dia tidak melakukan apa yang tidak benar. Kalau orang-orang di zaman sekarang, ya, dia berusaha membuat kesempatan. Ketika istrinya tidak ada di rumah, dia bisa melakukan kejahatan. Itu yang kita lihat di media-media. Ketika istrinya pergi, maka dia melakukan kejahatan dengan anaknya, anak kandungnya. Ya, begitu mengerikan. Lalu kemudian, atau ketika suaminya pergi, maka istrinya yang melakukan kejahatan. Kejahatan itu maksud saya adalah bisa jadi perselingkuhan. Ya, itu bisa terjadi. Ada kesempatan. Atau dia berusaha mencari kesempatan lagi adalah ketika katanya pergi bekerja, padahal pergi ke hotel. Katanya pergi bekerja, padahal dengan selingkuhannya. Ada anak-anak yang karena orang tuanya jarang di rumah, karena bekerja mungkin, anak-anaknya mengambil kesempatan. Dia menggunakan narkoba, atau dia bermain game satu harian. Kalau dia memang pekerjaannya adalah di game, ya tak masalah. Tetapi ini masih ada harusnya belajar melakukan yang lain-lain ya, kegiatan yang lain, bersahabat, bertemu dengan orang lain ya, membaca firman Tuhan, memperhatikan hal-hal lain di dalam hidupnya. Tetapi ini satu harian game. Karena apa? Orang tuanya mungkin tidak ada di rumah. Atau ada bersahabat, ada orang yang bersahabat. Ketika temannya tidak ada bersama dengan dia, dia berani untuk menjelek-jelekkan temannya ini. Selalu mencari kesempatan. Kasih Tuhan. Pesan yang kedua, yaitu orang yang berintegritas tetap akan tidak melakukan kejahatan walaupun ada kesempatan. Nah, mari kita lihat pesan yang ketiga. Pesan yang ketiga kita lihat dari 1 Samuel 24 ayat 7 dan juga 1 Samuel pasal 26. 1 Samuel 24 ayat 7 dikatakan, ya, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Si Tuhan, itu yang pertama. Itu yang ketika di padang gurun En-Gedi. Nah, yang kedua, ketika di daerah Gibea, ketika Saul sedang tidur, ya, ini yang dikatakan, mengapa Daud akhirnya tidak membunuh Saul. Ketika Abisai sudah berbicara kepada dia, bunuhlah, begitu. Ini adalah kesempatannya. Tetapi dia berkata kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Saudara, coba kita melihat apa sebenarnya dasar dari pemikiran Daud sehingga tidak mau membunuh Saul, orang yang diurapi itu. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel 26 ayat 23 sampai 24. Daud berkata, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan.
Dan sesungguhnya, seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Saudara kasih Tuhan, ada kata yang indah di sana. Bahwa bagi Daud, nyawa daripada Raja Saul adalah berharga. Saudara-saudara, konsep ini penting dalam hidup kita. Prinsip ini penting dalam hidup kita. Bahwa apa? Bahwa nyawa orang itu berharga bagi kita. Oleh karena itu, pesan ketiga dari kebenaran firman Tuhan adalah orang yang berintegritas seperti Daud adalah orang yang menghargai orang lain. Menghargai orang lain sebagaimana manusia berharga di mata Tuhan. Ya, manusia berharga di mata Tuhan. Bagaimana Tuhan sampai harus mati demi manusia supaya jangan masuk ke dalam neraka. Bagaimana berharganya manusia digambarkan seperti biji mata Tuhan. Demikianlah Daud melihat orang lain. Dia juga berharga. Saudara kasih Tuhan, kalau kita bisa melihat orang lain berharga, maka kita tidak akan tega untuk melakukan sesuatu yang jahat kepadanya. Kita tidak akan berbohong, kita tidak akan menipunya, dan kita tidak akan tega untuk menindas sesama kita. Karena apa? Karena dia berharga. Saudara kasih Tuhan, itulah orang berintegritas. Integritas itu munculnya dari konsep atau pemikiran yang benar bahwa orang lain itu berharga, sehingga saya harus menempatkan dia dengan bertepat. Saya harus melihat dia adalah berharga di mata Tuhan, sehingga saya tidak tega untuk menipu dia. Sekalipun dia tidak mengetahuinya, dia harus tetap saya hargai. Orang yang berintegritas adalah tidak tega untuk mencuri sesuatu dari orang. Tidak tega untuk menghina orang lain. Tidak tega untuk melakukan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bahkan di dalam niatnya sendiri. Karena apa? Karena dia melihat orang lain berharga. Saudara kasih Tuhan, itulah orang yang berintegritas. 3 prinsip ini. Bahwa orang yang berintegritas itu menyadari bahwa hidup ini selalu berada dalam ujian integritas. Selalu dalam ujian. Tiada hari tanpa ujian. Artinya tiada hari tanpa bahwa kita selalu harus dilihat oleh orang dan juga dilihat terlebih oleh Tuhan. Hati kita yang terdalam, Tuhan tahu. Di tempat yang tersembunyi yang orang lain tidak tahu, Tuhan tahu. Itulah integritas. Hidup apa adanya, bukan ada apa-apanya. Ya. Saudara, orang yang berintegritas itu adalah orang yang tidak munafik. Saudara, yang kedua, orang berintegritas itu adalah orang yang tetap tidak akan melakukan kejahatan walaupun ada kesempatan. Dan prinsip ketiga dari orang berintegritas adalah dia menghargai orang lain sebagaimana manusia berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, betapa indahnya hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Siapapun kita, apakah kita adalah jemaat, apakah kita adalah orang tua, apakah kita adalah anak, apakah kita adalah pemimpin, apakah kita adalah orang pejabat penting, siapapun kita, hendaklah kita orang berintegritas. Karena apa? Karena orang berintegritas itu dihargai oleh Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Dan orang yang berintegritas itu semakin ditinggikan oleh Tuhan. Tapi orang yang tidak berintegritas akan semakin direndahkan oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu. Sebagaimana konteks daripada Mazmur 7 sebenarnya itu adalah konteks bagaikan di dalam suatu pengadilan, di dalam suasana penghakiman. Semua kita sedang berdiri di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi satupun. Dan kita sedang diuji oleh Tuhan hati kita. Diselidiki oleh Tuhan hati kita. Dan di sana, apakah kita benar atau tidak? Terima kasih Tuhan. Bersyukurlah jikalau kita nanti seperti hamba yang dikatakan di dalam perumpamaan. Ketika tuannya pergi, tidak tahu kapan akan kembali. Lalu dia datang mendadak. Tiba-tiba didapati bahwa hamba itu hidup di dalam kebenaran. Tidak tertidur. Atau tidak melakukan sebuah kejahatan. Lalu kasih Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang sedang mengembara. Kita adalah musafir di muka bumi ini.
perjalanan kita adalah perjalanan yang harus terus kita jalani. Bukan berarti hidup berintegritas selalu di dalam keadaan ketakutan, bukan. Justru orang berintegritas karena dia hidup apa adanya. Dia tidak pusing, dia tidak banyak harus memikirkan kebohongan. Orang yang berintegritas tidak bingung dengan apa yang akan orang tuduhkan kepada dia. Karena dia tahu hidupnya selalu ada jujur, hidupnya selalu sesuai dengan apa yang diwajibkan bagi dia. Selalu kasih Tuhan, orang berintegritas justru hatinya tenang, hatinya damai. Kemanapun dia pergi, tidak ada rasa ketakutan, kegentaran. Orang lain akan mempersalahkan dia. Saudara, dalam hidup ini, kita hidup benar saja. Sudah banyak orang yang bisa menuntut kita, menuduh kita. Apalagi hidup kita tidak benar. Mari, nikmatilah hidup yang indah. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.